he left one person out. There was Adam, there was Eve, and there was someone else around. Yeah, I think his name was Steve, and he was passing for time. When he heard the snake whispering to Adam in the garden, take the fruit, it's good for you. Steve said, I beg your pardon, I know it's not my business, but will you just hear me out? He said, I wouldn't lie, you should not go to that tree. The serpent knows the apple grows from a forbidden seed. Oh, you want what you can't have, but you've got all the things you need. There was Adam, there was Eve, and there was Steve. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. Adam looked around, and as he wrestled in his fate, Steve and Eve rolled up their sleeves to wrestle it and snake in the midst of all the chaos. Steve was still screaming out. He said, I wouldn't lie, you should not go to that tree. The serpent knows the apple grows from a forbidden seed. Oh, you want what you can't have, but you got everything you need. There was Adam, there was Eve, and there was Steve. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. Sometimes I feel like Adam, cause I've got more than I need. But even when I have it all, I want what's out of reach. Maybe I should learn my lesson, like Steve was talking to me. He said, I wouldn't lie, you should not go to that tree. The serpent knows the apple grows from a forbidden seed. Oh, you want what you can't have, but you've got everything you need. There was Adam, there was Eve, and there was Steve. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. He said, Adam, don't be fooled by the snake. Don't risk it all for a taste. Oh, what a waste to have everything and give it all away. Oh, ternyata begitu. Baru Iya. tahu gua Baru ya. tahu ternyata di Taman Eden itu selain Adam dan Hawa ada satu orang lagi tuh. Iya, ternyata bertiga dia di Bertiga, situ. Steve satu lagi. Gua dari kecil taunya Adam dan Hawa padahal. Gue ya. juga tahunya begitu. Paling Betul, sama ada ular ya. Sama ular. Iya. Jadi siapa Steve ini? Iya. Membingungkan. Ada Bingung, pihak bingung. ketiga ternyata. Udah mulai. By the way, Kita sapa dulu by ya. the way, kita ya. sapa dulu nih teman-teman. Benar. Hai semuanya. Halo Selamat semuanya. siang. Masih dengan kami ada saya Delvi. Ya. Dan dengan saya Marcel. Dan saya Kenny, kita ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bro and Sis Ya. yang baru bergabung di channel The City Light Jakarta. Iya, betul. Sebelum kita lanjut jangan lupa teman-teman yang belum subscribe boleh langsung subscribe. Iya, Betul. Dan jangan lupa pencet juga loncengnya Iya. supaya bisa dapat update dari video-video kita yang terbaru. Betul Tuh, sekali. kayaknya yang nonton ini bukan cuma dari Jakarta aja deh. Bener, kita bener. sapa yang lain dulu kali ya. Benar, benar, Iya, benar, benar. kita yang menyapa teman-teman yang dari Purwokerto juga, Iya. dari seluruh Indonesia, dan juga Betul. bahkan sampai luar negeri sebenarnya ya. Betul, banyak juga teman-teman kita yang nonton ini tuh dari berbagai macam negara ya, Betul. bukan cuma Indonesia doang. Baik Kristen maupun non-Kristen Pasti. juga. Pastinya. The City Light ada untuk kita semua. Pokoknya Iya. buat semuanya welcome ya. Betul, welcome, welcome welcome. banget. By the way, Ah. Ya Ken. tahu nggak sih zaman-zaman pandemi seperti ini ya,
banyak sekali orang itu kehilangan panutan, kehilangan pegangan gitu. Hmm. Karena mereka merasa seperti sendiri, ditinggal oleh Tuhan. Nah makanya kalau pegangan itu ya di mana-mana harus sama sesuatu yang kuat, nggak tergoyahkan. Dan Betul. itu pastinya harus berpegangan sama Tuhan, bro. Tuhan, Karena betul. Tuhan itu yang maha kuat, maha bisa segalanya. Dan juga tiada yang mustahil nggak ada bagi yang Tuhan mustahil ya. bagi Tuhan. Siapa yang bilang? Kenapa itu? Tuhan itu ada yang nggak bisa. Serius, Nggak semua bisa Tuhan lakuin. Ada yang Tuhan nggak Wah, bisa. statementnya hati-hati loh. Gua juga dari kecil taunya Tuhan Bener. itu selalu maha bisa, bro. Maha bisa, Ini kalau ada bukan apa-apa cari clickbait. Tuhan. Oh, Benar, gitu. ada yang Tuhan nggak bisa. Nanti Jadi- kita akan kupas lebih dalam lagi. Jadi orang udah kehilangan pegangan, kehilangan panutan, dan sekarang ada statement Tuhan itu tidak bisa. Mungkin kita dengar dulu ya dari konselor Vivi Handoyo. Iya. Ibu Vivi Handoyo akan memberikan konseling mengenai pernyataan tentang kehilangan pegangan. Mengenalmu. Dan Nah, juga- mungkin gini. Yang kita tahu Tuhan itu bisa semuanya, mungkin kita nggak kenal Tuhan lebih dalam. Betul. Bisa kurang jadi. kenal, ya. Jadi kita mesti kenal Tuhan lebih dalam dan kita akan tahu ternyata ada yang Tuhan nggak bisa. Bener. Bisa jadi. Penasaran banget ya, apalagi Hmm. kita pengen tahu deh apa yang akan dibawakan oleh Bro JBP, Jason Budi Prasetya, tentang tema Tuhan. Tuhan Tuhan nggak nggak bisa. bisa. Nah, So, itu. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Ya. Oke. Enjoy and Be blessed. Setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan. Ketika apa yang hilang itu sangat berarti bagi kita, maka kita akan mudah sekali merasa kehilangan harapan karena ketakutan dan kecemasan. Kehilangan sesuatu yang sangat signifikan atau sangat kita andalkan di dalam hidup kita, maka akan menyebabkan kita kehilangan pegangan. Kehilangan suami atau istri yang selama ini kita andalkan, yang mungkin sebagai sumber utama menghidupi keluarga, atau sebagai teman untuk berbagi perasaan dan juga di dalam berjuang bersama, maka kita akan kehilangan pegangan. Seolah-olah hidup itu tidak ada artinya lagi, kosong. Kehilangan anak yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan, maka akan membuat hidup kita tidak berarti. Juga ketika kita kehilangan orang tua. Orang tua di mana kita sering bertanya, meminta pendapat, meminta nasihat, yang kita anggap sebagai orang yang bijak dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan orang tua, maka kita seperti kehilangan pegangan. Bahkan mungkin kita kehilangan arah. Demikian pula ketika kita kehilangan materi, harta, bisnis yang harus ditutup, kehilangan pekerjaan karena PHK, maka kita juga akan kehilangan pegangan. Kita tidak tahu, kita terpuruk. Apa yang akan kita perbuat di kemudian hari kita tidak tahu. Nah, dampak yang menyertai ketika kita mengalami hal seperti ini adalah perasaan takut, cemas, khawatir, tidak tahu apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Perasaan bersalah, rendah diri, merasa tidak berguna, ya, atau perasaan yang sangat sensitif. Kita mudah marah kepada diri sendiri, marah kepada orang lain, kepada lingkungan, bahkan marah kepada Allah. Dalam situasi ini, akhirnya kita akan menarik diri dari komunitas dan komunitas iman. Dan akhirnya kita akan memutuskan untuk meninggalkan Allah. Nah, dalam situasi ini, akhirnya kita akan juga kehilangan pegangan iman. Dampak yang lain adalah sulit tidur. Atau bahkan berlebihan, ya, tidur terus-menerus. Atau tidak suka makan, atau bahkan makan berlebih-lebihan. Dan ada juga kecenderungan untuk menghilangkan rasa kehilangan dengan melalui minuman keras, mengkonsumsi narkoba, sehingga perasaan pesimis, putus asa, putus harapan itu muncul. Dan pada akhirnya yang paling fatal adalah tindakan bunuh diri. Nah, jika hal ini kita alami dalam situasi kita merasa kehilangan,
dan itu mengganggu fungsi hidup kita, mengganggu lingkungan kita, maka kita harus segera mencari pertolongan. Bahkan di dalam Alkitab, satu orang nabi besar yaitu Elia ternyata pernah mengalami hal ini. Ya. Dia pernah mendapatkan ancaman dari Isabel, istri dari Raja Ahab. Ya. Nah, kemudian dalam ketakutannya dia melarikan diri. Dalam ketakutan Elia, maka dia kehilangan pandangan dan kehilangan keagungan kuasa Allah yang sebetulnya beberapa hari sebelumnya dia saksikan sendiri bagaimana Allah intervensi secara ajaib. Jadi ketakutan dan keputusasaan Elia itu menunjukkan bahwa ia tuh sebetulnya mengalami krisis rohani. Krisis rohani yang sangat berat. Ya, sehingga membuat dia tuh kehilangan pegangan iman. Ya, karena itu tidak heran bahwa dia akhirnya ingin mati saja. Namun dalam peristiwa Elia, ketika ia putus asa dan ingin mati, Allah mengirimkan malaikatnya untuk memberi makan dan minum, sehingga Elia bisa bangkit kembali. Nah, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita untuk selalu mengingatkan pada kita bahwa Yesus mengasihi kita. Dan Roh Kudus selalu berkarya di dalam hidup kita untuk selalu kita tuh mengingat kembali suara Yesus yang mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Scars are a sign of grace in our lives. Oh Father, how you brought us through. Deep were the wounds, and dark was the night. The promise of your love you proved. Now every breath is still to come. Speak your song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Weeping may come, remain for a night, but joy will bring the morning sky. You're there in the fast, you're there in the feast, your faithfulness will always shine. Now every blessing still to come. We speak our song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. You are the rock
semuanya, terima kasih sudah menonton tayangan ini bagi yang Kristen dan yang bukan Kristen. Teman dari The City Light, dari Gracia Community Jakarta, Gracia Community Purwokerto, dan juga teman-teman dari komunitas lain, dari kota-kota yang lain, dari Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, welcome. Thank you so much for watching. Dan juga bagi Bapak Ibu dan Bro and Sis yang menonton bersama keluarga di depan layar TV yang besar, halo semuanya, long time no see, lama sekali nggak ketemu. Saya akan memberikan beberapa update tentang gereja. Jadi kita masih akan online selama beberapa waktu ke depan. Pada saat nanti kita sudah siap untuk ibadah fisik, yang mana kita masih menunggu situasi lebih jelas, kemudian protokol lebih jelas, apa saja yang boleh, apa saja yang nggak boleh, kita akan informasikan lebih lanjut. Sementara ini, Anda tetap bisa mengikuti pelayanan ini lewat YouTube channel kami, The City Light. Dan bagi Anda-Anda yang mungkin punya pertanyaan, Anda juga kepingin connected to us, terhubung dengan kami semua, Anda bisa email ke info@thecitylight.id atau mengikuti Instagram kami, The City Light. Dan Anda bisa direct message kalau Anda membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa, membutuhkan pelayanan. Kita akan mencoba memfollow up semampu kami yang bisa kami berikan untuk meringankan beban Anda-Anda semua. Bahkan hari-hari ini kalau Anda kepingin terlibat dalam online ministry, video shooting, video editing, sound adjustment dan sebagainya, Anda juga bisa mengikuti bersama-sama dengan kami, mengikuti protokol kesehatan yang jelas, dan kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain dan juga sesama kita semua. Nah, mari hari ini kita belajar bersama dari episode hari ini. Anda yang Kristen mungkin sering mendengar dan bahkan ikut mengucapkan kalimat ini. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi 3-4 bulan ini, puluhan orang, ratusan bahkan ribuan orang mengalami COVID, merenggut nyawa mereka. Ini orang-orang yang percaya loh dengan kalimat tersebut, nothing is impossible with God. Tetapi COVID-19 merenggut nyawa mereka dan orang-orang yang dekat dengan mereka semua. Jadi ternyata ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada seorang penulis buku, Thomas J. Oord. Dia menuliskan sebuah buku judulnya God Can't. Tuhan tidak sanggup. Dan dia memberikan banyak sekali argumentasi yang saya pakai. Beberapa di antaranya dan juga sebagai judul khotbah kita hari ini. Ada ternyata yang mustahil bagi Tuhan. Ada yang Tuhan nggak bisa. Nah, ada beberapa penulis Alkitab yang kasih tahu kita. Misalnya, saya beri contoh beberapa. Penulis Alkitab berkata seperti ini. Paulus dalam Titus 1 ayat yang kedua dia berkata seperti ini. Tuhan tidak bisa bohong. Mustahil bagi Tuhan untuk berbohong. Yakobus, adik dari Tuhan Yesus, dalam Yakobus 1 ayat 13 dia berkata seperti ini. Tuhan nggak bisa dicobai dan mencobai. Kemudian Nabi Yesaya, tokoh besar orang Yahudi di Perjanjian Lama. Yesaya 40 ayat yang ke-28 dia berkata, Tuhan nggak bisa lelah, Tuhan nggak bisa tertidur, Tuhan nggak bisa capek. Paulus ngomong kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 13, pada saat kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Seorang teolog hebat namanya C.S. Lewis, dia yang membuat dongeng atau cerita Narnia, trilogi Narnia. Dia berkata seperti ini, not even omnipotence can do what is self-contradictory. Bahkan Allah yang maha kuasa tidak sanggup untuk kontradiksi dengan dirinya sendiri, untuk berlawanan dengan dirinya sendiri. Jadi, kalau Anda mungkin sering mendengar dan berkata nothing is impossible with God, faktanya hari ini ada banyak hal, ada beberapa hal yang Tuhan itu mustahil melakukannya. Nah, ada kalimat kedua yang kita juga sering dengar kalau Anda Kristen, yaitu adalah ini, God is in control. Allah mengendalikan segala sesuatu. Tsunami boleh datang, pandemi boleh datang, resesi boleh dialami, dunia boleh goncang, but God is in control. Sekarang Anda bayangkan ya, kita percaya Tuhan mengendalikan segala-galanya, plus nothing impossible with God, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita merasa sangat aman kalau kita punya Tuhan seperti ini.
Tetapi dua kalimat ini sudah membuat pahit hati banyak orang. Tanggal 1 Oktober 2017, malam hari waktu itu, ada 22.000 orang berkumpul di Las Vegas Strip. Hari itu ada acara festival namanya Route 91 Harvest Festival. Setelah beberapa jam konser, lagu, beberapa pertunjukan diadakan, menuju puncak atau pas puncak performance, seluruh hadirin 22.000 penonton menyanyi bersama dengan seorang country music star namanya Jason Aldean. Dia festival final performer yang menyanyi sebagai puncak pengisi acara. Semua orang penonton asik ikut menyanyi. Tapi di ketinggian lantai 31 Hotel Mandalay Bay, seorang pria 64 tahun usianya bernama Stephen Paddock menaruh tanda do not disturb di pintu kamarnya, ambil palu besar, dekat di jendela kamarnya, dia pecahkan jendela kamarnya, dan kemudian selama 10 menit berikutnya dia tumpahkan ribuan peluru dari 22 senjata apinya ke 22.000 orang yang ada di bawahnya. 58 orang tewas, 851 orang terluka, dan ribuan orang mengalami trauma setelah penembakan massal paling mematikan oleh satu individu yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak yang nanya hari itu, kok Tuhan yang in control, kok Tuhan yang mengendalikan segala-galanya tidak menghentikan pembunuhan massal itu? Kan bisa dong, Tuhan itu kasih peringatan kepada polisi kan bisa. Kasih mimpi kek, kasih intuisi kek bahwa sesuatu yang jelek akan terjadi. Tuhan kan bisa melumpuhkan sang penembak atau bikin hang senapan senjata apinya, atau peluru-peluru dibuat melayang ke arah yang berbeda, kan bisa dong. Kenapa kok Tuhan nggak melakukannya? Ada seorang cewek, gadis muda, Anna, berusia 9 tahun. Dia ikut sekolah minggu, dan kemudian pembina rohaninya, sekolah minggu di gereja nih, pembina rohaninya di gereja, seorang pria minta dipanggil papa. Kan banyak toh, kalau Anda terlibat di gereja, pembina rohani kepingin dipanggil apa? Kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani. Nah ini pembina rohaninya minta dipanggil papa rohani. Tapi papa rohani ini menyentuh-nyentuh cewek 9 tahun ini. Brewok hitamnya menggayangi seluruh tubuh anak kecil. Dan sampai hari ini, anak yang dewasa hari ini mual melihat brewok hitam. Dan Ana tanya pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang pernah diperkosa, orang yang pernah di rape, pernah dimoles, bertanya seperti, saya ini salahnya apa? Ya. Apa saya masih punya nilai hidup? Tuhan ada di mana pada saat saya ini masih kecil, gak berdaya, dan kemudian harus menghadapi kejahatan seperti itu. Ana kehilangan percaya kepada para pria. Dia bahkan hilang percaya kepada Tuhan. Karena yang ngerjain dia pembina rohani yang merepresentasikan Tuhan. Bahkan bagi Ana, Tuhan punya brewok hitam. Nah jadi saya mau memberikan catatan kepada semua rekan, teman yang terlibat dalam leadership team, pastoral team di gereja, dalam tempat-tempat ibadah. Gak perlulah minta dipanggil-panggil kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani. Kita mengikuti Yesus. Yesus saja dikenalnya sebagai apa? Sahabat orang berdosa. Dia gak pernah minta sama murid-muridnya, sama pengikutnya, please call me spiritual father. Gak pernah dia minta disebut seperti itu. Ya, jadi yang pakai istilah-istilah seperti itu justru kemudian punya apa? Bapak rohani, kakak rohani, pembina rohani punya apa? Punya simpenan rohani. Punya anak rohani di luar nikah. Ya, dan ini yang tragis. Banyak anak di rumahnya di-abuse oleh ayahnya, oleh pamannya, atau oleh saudaranya. Kemudian dia ke tempat ibadah untuk ngapain? Untuk cari figur ayah yang hilang. Untuk menemukan figur kakak yang mau ngayomin.
di tempat ibadah di-abuse lagi. Dan mereka jadi pahit dengan kehidupan, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Jadi bottom line hari ini, pesan hari ini adalah ini. Tuhan tidak bisa mengendalikan Anda. Tuhan tidak bisa mengontrol Anda. Nah, kalau Anda Kristen, Anda pernah diajar tentang dosa warisan. Pengajaran tentang dosa warisan bunyinya kira-kira seperti ini. Manusia itu mewarisi dosanya Adam dan Hawa. Adam mewariskan dosa kepada Kain, anak sulungnya. Kemudian Kain, anak sulungnya, membunuh Habel karena mewarisi dosa Adam. Dan kemudian anak pengganti Habel, anak yang ketiga bagi Adam dan Hawa, namanya Seth, juga mewarisi dosa Adam. Dan sejak saat itu seluruh manusia lahir mewarisi dosa Adam. Tetapi, kalau God is in control, kalau Allah itu mengendalikan segala sesuatu sebagai pencipta manusia, kalau sampai Adam dan Hawa berdosa, siapa dong penyebab awalnya? Kalau Allah yang mengendalikan segala sesuatu, dia pencipta manusia. Kalau sampai Adam dan Hawa berdosa, siapa yang bertanggung jawab? Tuhan dong, karena dia mengendalikan semuanya. Tapi kalau Anda pecinta Alkitab, hari ini Anda akan kaget. Kenapa? Ternyata penulis Alkitab nggak pernah ngomong bahwa manusia mewarisi dosa dari orang tuanya. Penulis Alkitab tidak ada satupun yang ngomong bahwa anak-anak mewarisi dosa, kesalahan orang tuanya. Yang ada anak mewarisi rumah orang tuanya. Keturunan di bawahnya mewarisi negeri dari nenek moyangnya. Mewarisi properti ada. Kalaupun disebut anak itu niru kebiasaan papa mamanya, iya. Tetapi tidak pernah ada yang menyebut bahwa manusia atau anak lahir mewarisi dosa orang tuanya. Jadi versi yang diketahui oleh mayoritas Kristen adalah ini. Adam dan Hawa di Taman Eden makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Karena apa? Dicobai iblis, digambarkan sebagai ular. Sementara kalau Anda baca Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 3 cuma bilang gini, ular adalah binatang paling licik yang diciptakan Tuhan di darat. Ya, nggak disebut setan. Anda kan dengar versi Kristen tuh. Nah, akibatnya Tuhan marah, mengusir mereka dari Taman Eden, dan kemudian dosa asal Adam ini membuat seluruh manusia jatuh ke dalam dosa dan menghadapi murka Allah. Dan sejak saat itu, menurut versi Kristen yang kita dengar, tidak ada satu atom pun, satu neuron pun, satu sel rambut pun yang begitu kecil yang bisa lolos dari kuasa dosa ini. Semua orang, semua makhluk dilahirkan dalam dosa. Itu menjadi penyebab utama dari semua bencana, semua penyakit, semua wabah, semua kejahatan. Tapi dari mana kita ini dapat ide kalau Adam mewariskan dosa kepada seluruh manusia? Karena ini ada yang nafsir. Misalnya salah satu yang ditafsir adalah Roma 5:13. Paulus dalam Roma 5:13 berkata seperti ini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Anda perhatikan lagi, Paulus tidak ngomong kalau Adam mewariskan dosa kepada Kain dan semua orang. Dia nggak ngomong begitu. Yang dia katakan adalah ini, Adam memasukkan virus dosa ke dalam dunia. Adam memasukkan virus dosa ke dalam dunia. Ini seperti Denny memasukkan COVID-19, virus COVID-19 dari Wuhan ke Indonesia. Dan karena COVID dari Wuhan masuk ke Indonesia, maut kemudian mewabah di Indonesia. Jadi kalau saya boleh tanya, orang kena COVID di Jakarta, di Surabaya, karena mewarisinya dari Denny? Enggak. Istrinya aja kagak kena, orang lain yang ketularan. Ya. Jadi Anda sedikit tidak akan menemukan dalam Kejadian 2-3 kalau Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada Kain.
kematian, kesusahan, pergumulan hidup diceritakan dalam Kejadian 2-3, tapi nggak ada yang nulis, nggak ada yang ceritakan kalau dosa itu diwariskan. Saya beri bukti nih ya. Pada saat Kain, anak sulung Adam dan Hawa, dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka sudah sering memberikan persembahan, tapi satu momen itu persembahan Habel disukai Tuhan, persembahan Kain hari itu dicuekin oleh Tuhan. Dan kemudian diceritakan Kain jengkel, Kain marah. Pada saat Kain jengkel dan marah, sudah dosa atau belum? Dia jengkel, dia marah, udah dosa atau belum? Ayo kita cek sama-sama. Penulis Kejadian dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi Kain sudah mewarisi dosa Adam? Tuhan yang katakan menurut penulis kitab Kejadian, dosa masih ngintip. Ya, kemudian dilanjutkan, dosa sangat menggoda engkau. Sudah mewarisi dosa dari Adam? No ya, dosa sudah sangat menggoda engkau, dan kemudian dilanjutkan, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kalau Kain mewarisi dosa Adam, Tuhan harusnya bilang gini, dasar anaknya Adam, bapaknya kayak apa ya? Persis dari ini anaknya nih, turunannya mewarisi persis dosa bapaknya. Tapi ternyata enggak tuh. Dan jangan lupa, Adam juga punya anak kedua, Habel. Kenapa kok Kain yang membunuh Habel yang dikatakan mewarisi dosa Adam, sementara Habel yang dibunuh tidak mewarisi dosa Adam? Jadi apa yang membuat Adam memasukkan dosa ke dalam dunia? Ini jawabannya. Dan ini menjadi kunci dari apa yang kita coba bahas hari ini. Jawabannya masih dalam Kejadian pasal yang penulis Kejadian ceritakan, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 diceritakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, every inclinations of the thoughts of his heart, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan menjadikan manusia di bumi. Ya, kita dapat jawaban hari ini. Kenapa semua manusia berdosa? Bukan Adam mewariskan dosa, tapi karena pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak ciptakan manusia seperti robot. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Dan dengan kehendak bebas yang Tuhan beri, manusia bebas memilih. Cenderung baik, cenderung jahat. Cenderung nolong orang, cenderung memusuhin orang. Tapi diceritakan oleh Kejadian pasal yang ke-6, kecenderungan manusia dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan selalu jahat, selalu evil. Jadi Anda dan saya sebagai ciptaan Tuhan, Anda dan saya bukan robot. Anda dan saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memilih, untuk membuat keputusan. Anda bisa memuliakan Tuhan atau bisa memilukan Tuhan. Anda sudah nilep duit orang nih hari ini. Gosipin orang nih hari ini. Menghadapi krisis seperti ini, crisis reveal your character. Krisis seperti ini menampakkan seperti apa karakter Anda. Dan pada saat krisis seperti ini, Anda berbuat salah, menghadapi krisis dan sebagainya, Anda punya pilihan. Anda tanggung jawab membereskan problem yang Anda ciptakan, hasil keputusan lagi kehendak bebas Anda, atau Anda lari dari tanggung jawab. Ditambahin oleh satu penulis Perjanjian Baru, Yakobus, kemudian menekankan lagi dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Dia berkata seperti ini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Enggak disebut tuh, tiap orang dicobai oleh warisan dosa Adam. Bagi dia enggak. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan dia diseret dan dipikat oleh keinginannya, kecenderungan hatinya, yang membuahkan kejahatan semata-mata, menyeret dan memikat dia. Oke? Jadi apa yang membuat Kain berdosa? Keinginannya sendiri. Bukan
dosa warisan dari Adam. Kecenderungan hatinya membuahkan evil. Apa yang membuat seluruh manusia berdosa? Kecenderungan hati setiap kita. Anda dan saya, yang Kristen dan bukan Kristen. Saya yang pendeta, Anda yang bukan pendeta, Anda yang tokoh agama tertentu, Anda yang tokoh politik. Setiap kita kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Oke? Jadi dosa tidak diwariskan oleh Adam. Kalau diwariskan kan cuma Adam yang tanggung jawab. Nah biasanya kalau Anda suka nyala-nyalain Adam nih ya. Nah gue ini berdosa gara-gara Adam tuh. Ya, payah tuh Adam tuh, udah rambutnya gondrong, jarang mandi. Dia yang harusnya tanggung jawab. Tetapi kita semua tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita nyalain Adam kenapa? Nggak mau tanggung jawab soalnya kita. Dibikin doktrin lagi, dosa warisan dari Adam. Tapi kita semua harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kecenderungan dan keinginan hati yang memikat dan menyeret kita selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, jadi bottom line point hari ini adalah ini. Tuhan tidak mengendalikan Anda. Anda dan saya diberi kendali oleh Tuhan untuk membangun atau menghancurkan hidup Anda dan orang lain. Tuhan tidak mengendalikan Anda, Dia Allah yang kasih. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah sebagai Allah yang kasih, Dia tidak bisa menyangkali natur dirinya sendiri. Allah yang kasih tidak menciptakan Anda dan saya sebagai robot. Allah yang kasih menciptakan Anda dan saya dan memberikan kehendak bebas untuk kita pilih. Tidak peduli Anda baik atau jahat, Tuhan kasih kehendak bebas. Tidak peduli siapapun Anda agamanya, Tuhan berikan kehendak bebas sebagai Allah yang kasih. Jadi apakah Dia bisa disalahkan kalau seseorang itu jahat? Kalau Anda orang tua nih ya, terus Anda punya anak memperkosa orang, membunuh orang, mencuri barangnya orang. Pada saat Anda sebagai orang tua, anaknya bunuh orang, gosipin orang, anak Anda nggak naik kelas saja, di sekolah mukulin orang, yang tanggung jawab siapa? Anak Anda atau Anda sebagai orang tua? Pada saat kita punya anak memperkosa orang, polisi nangkapnya siapa? Kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya, si polisi menangkap si pemerkosa. Penuntut menuntut si pemerkosa. Pengadilan menuntut si pemerkosa. Kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya secara moral. Karena apa? Sang anak punya kehendak bebas untuk memilih memperkosa atau tidak. Pada saat inclination, kecenderungan hatinya jahat, dia sekarang harus tanggung jawab. 2 takeaway sekarang. Takeaway yang pertama, bagi yang Kristen, bagi Anda dan saya yang Kristen. Kalau Anda dan saya Kristen, tidak perlu bangga disebut sebagai orang percaya. Biasanya kan kita bangga tuh, saya ini orang percaya. Saya beda dengan orang yang nggak percaya. Nah kalau Anda dan saya Kristen, nggak perlu bangga disebut sebagai orang percaya. Atau menyebut diri sebagai orang percaya, karena apa? Nggak cukup hanya percaya Yesus dan ajarannya. Setan juga percaya Yesus dan ajarannya. Ya, untuk percaya Yesus, Anda tidak perlu bayar apapun. Believing Jesus cost us nothing. It's free, effortless, cost us nothing to believe in Jesus. But to follow Jesus, untuk mengikuti Yesus, cost us everything. Harganya mahal banget untuk ikut Yesus. Ada yang harus kita korbankan, perasaan kita, pikiran kita. Ada yang kita harus peras habis tenaga ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi to believe in Jesus cost us nothing. To follow Jesus cost us everything. Teman-teman saya kalau saya tanya, percaya nggak saya bisa mengemudi mobil dengan baik? Semua bilang percaya. Saya tanya, percaya nggak kalau saya antar kamu ke rumah, saya bisa membuat kamu tiba dengan selamat di tempat tujuan? Percaya, mereka bilang. Salah satu teman saya, Marcel misalnya tuh. Dia ditanya, percaya nggak kalau saya bisa? Percaya. Untuk percaya, saya bisa mengemudi mobil dengan baik, mengantar mereka dengan selamat, gratis. Nggak perlu bayar apapun. Cost him atau cost her nothing. Tapi kemudian pada saat mereka mulai ikut saya,
ikut kemana saya pergi. Mengikuti saya mengemudikan mobil. Nah, mulai mereka harus bayar harga. Kaki ngerem-ngerem sendiri di tempat duduknya, pegangan handle kenceng-kenceng, ya. Tidur nggak bisa di dalam mobil. Belum lagi kalau dengar saya ngomel-ngomel dipotong orang dan kemudian saya nyusul. Waduh, mereka sangat terchallenge, sangat tegang. Mereka harus bayar harga untuk mengikuti saya. Jadi kalau Anda Kristen, sekali lagi, Anda percaya Yesus, not enough. Gak usah bangga kalau kita ini orang percaya Yesus. Mengikuti Yesus, Anda akan ditantang untuk memakai pilihan bebas kita. Anda akan memilih untuk cenderung menghasilkan hal-hal yang jahat atau memilih untuk menghargai orang yang berbeda dengan kita. Anda memakai kehendak bebas untuk membangun hidup, ikut cari vaksin kayak, ya. Itu berarti Anda memakai kehendak bebas, mengusahakan yang baik. Atau Anda sibuk dengan teori konspirasi, chip 666, vaksin itu palsu, itu Illuminati, akhir zaman dan sebagainya. Anda ikut mencegah penyebaran virus, ikut aksi memberikan edukasi. Kalau itu yang kita kerjakan, will cost us something. Anda harus memberikan waktu, tenaga untuk ikut memberikan edukasi. Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang anti masker. Di Amerika Serikat, kelompok-kelompok tersebut bahkan melawan pemerintah. Dan ini yang menarik, dalam beberapa video yang dimuat, memakai nama Tuhan untuk membuat gerakan anti masker. Karena apa? Katanya masker itu melawan Tuhan yang memberikan nafas kepada kita. Ya, jadi pakai nama Tuhan untuk menganjurkan orang nggak pakai masker. Nah, setahu saya, Tuhan Yesus kemana-mana menebarkan kehidupan, harapan, pengampunan, semangat, dan inspirasi. Ketemu kelompok kecil orang sok rohani aja dia ngomongnya rada kenceng tuh, rada pedes. Jadi kalau Anda pengikut Yesus, nggak cukup hanya percaya. Kalau Anda Kristen, Anda perlu mengikuti Yesus yang membuat kita harus bayar harga yang mahal. Takeaway yang kedua sekarang bagi yang bukan Kristen. Bagi yang bukan Kristen, Anda nggak perlu percaya Yesus untuk mengikuti Yesus. Jadi Anda yang bukan Kristen yang selama ini mungkin anti dengan gereja, anti dengan Kristen, saya tebak karena Anda ketemu dengan orang-orang Kristen seperti saya yang selama ini ngakunya orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi Anda melihat orang yang ngaku percaya Yesus ternyata tidak mengikuti Yesus. Jadi saya usul, bagaimana kalau kita balik hari ini? Anda yang bukan Kristen, nggak perlu ngaku kalau Anda percaya Yesus. Bahkan, kalau orang menyebut Anda, wah kamu mah bukan pengikut Yesus, kamu mah bukan orang Kristen. Don't worry, Anda tidak perlu percaya Yesus. Pada saat tindakan Anda, action Anda, justru membuat orang yang melihat, ini loh pengikut Yesus kayak begini nih. Kalau ada orang Kristen di sebelah Anda, dan ada orang yang berkata seperti ini, yang Kristen malah nggak mencerminkan Yesus. Tapi ini yang bukan Kristen, justru tindakannya, perilakunya mencerminkan sebagai pengikut Yesus. Jadi kalau Anda bukan Kristen, Anda nggak perlu percaya Yesus untuk mengikuti Yesus. Jadi Tuhan tidak mengendalikan Anda. Anda dan saya diberi kendali untuk membangun atau menghancurkan hidup Anda dan orang lain. Archie Williams adalah seorang African American yang salah di penjara selama 37 tahun di sebuah penjara namanya Angola. Ini the bloodiest prison in the United States. Jadi pada saat dia berumur 22 tahun dia didakwa memperkosa wanita kulit putih. Hanya karena ada 3 orang saksi yang katanya lihat Archie pas lewat di depan rumah wanita kulit putih tersebut. Tapi nggak ada bukti apapun. Cuma lihat lewat. Dan 37 tahun di penjara. 10 tahun terakhir masa penjaranya, Archie minta tes DNA fingerprint. Dan kemudian terbukti bahwa bukan dia pelakunya, orang lain. Tetapi apa yang membuat dia bertahan 37 tahun, dituduh, difitnah, di penjara, dia bertahan. Karena ini, dia memilih untuk memegang kendali, membangun hidupnya. Dia memilih memakai kehendak bebasnya untuk membuat jiwanya bertahan dan tidak patah. Dia nyanyi-nyanyi lagu gospel dari awal tahun 2020 ini.
Dia menghirup udara segar di usia 59 tahun. Ikut America's Got Talent. Dan pada saat dia menyanyi, 4 juri memberikan yes. Plus 3.800 penonton memberikan yes. Apa yang dia nyanyikan? Dia nyanyikan lagu ini. Don't let the sun goes down on me. Yang sering dinyanyikan oleh Elton John. Anda dan saya tidak dicipta seperti robot oleh Tuhan untuk terus dikendalikan. Tapi Tuhan memberi kendali untuk kita membangun hidup ini seperti Archie Williams atau menghancurkan hidup kita dan orang lain. Ajakan saya, choose wisely and bravely. Pilih dengan bijak dan dengan berani. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur banyak sekali untuk kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami sampai hari ini, yang Kristen dan yang bukan Kristen, memakai kehendak bebas kami untuk memilih melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menginspirasi orang lain, hal-hal yang membangun hidup kami, keluarga kami, dan juga orang-orang yang kami kenal. Kami terus memohon penyertaan Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang kami perlukan, untuk terus berjuang, memakai akal sehat yang Tuhan sudah berikan untuk mencari pekerjaan yang baik, mendatangkan bisnis yang sehat, yang baik, yang tidak merugikan orang lain. Dan kami semua bisa terus memuliakan Tuhan dan tidak memilukan hati Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk semua yang sudah mendengar, semua yang sudah belajar bersama, semua yang sudah mencoba untuk mengalami Tuhan secara pribadi dan membangun pertemanan. Tuhan memberkati semua rekan dan teman yang memberikan persembahan dengan hati yang generous. Tuhan terus menambahkan hikmat dan memberkati dengan hal-hal yang baik, supaya dengan semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami terus bisa menjadi berkat bagi orang lain, menghormati Tuhan dan juga menghormati sesama kami semua. Diberkatilah kami semua, dilindungi Tuhan sepanjang minggu ke depan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. See you and God bless you.